Sebagai koreografer, kalau untuk membuat suatu tari, saya selalu membuat sinopsisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini Kak Ros berada di Sanggar Tari dan Musik Sofyani di Kota Padang. Tentunya kita akan mau talamak dengan salah seorang maestro Sumatera Barat. Beliau adalah Ibu Sofyani Yustaf yang kerap dipanggil dengan Ibu Ani, Uni Ani, dan kalau generasi-generasi kita mungkin panggil Oma. Ya, Oma. Assalamualaikum Oma. Waalaikumsalam. Apa kabar Oma? Baik-baik aja. Baik, alhamdulillah. Kita pengen tahu nih Oma, pengen tahu informasi-informasi dari seorang Oma Sofyani yang sudah berkarir dari tahun 1953 dan beberapa tahun kemudian juga mendirikan sebuah sanggar seni yang dimana merupakan wadah untuk para generasi penerus untuk menimba ilmu di bidang berkesenian, gitu ya Oma? Ya. Nah, kira-kira apa yang menginspirasi Oma untuk berkarir atau beraktivitas atau berkesenian di Sumatera Barat ini Oma? Yang pertama sekali, Oma ingin mendirikan ini karena melihat para generasi semuanya giat untuk mempelajari tarian-tarian tradisi dan kebudayaan-kebudayaan di Sumatera Barat ini. Dalam hal itu, Oma juga sebagai di samping mengajar tari juga seorang guru gitu. Jadi selalu melihat bagaimana perkembangan para remaja dan bagaimana minat mereka mencintai kesenian daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, Oma ingin sekali mendirikan suatu sanggar. Ini didukung oleh pertama sekali didukung oleh para orang tua dan artinya bapak saya sendiri, karena bapak saya seorang pesilat dan kakek saya juga seorang pesilat juga, dan dari dialah saya mendapat yaitu tari piring dari pecahan kaca. Itu dari kakek saya, dari bapak saya. Itu namanya Bapak Datuk Tumanggung. Sekarang sudah tiada lagi, sudah almarhum. Itu tari piring di atas kaca, Oma? Pecahan kaca, ya. Pecahan kaca. Itu merupakan karya pertama dari Oma selaku pemilik dari Sanggar Sofyani. Ya, itu yang artinya yang paling dikenal, itu selalu misalnya ke Amerika untuk satu tari piringnya saja diundang ke sana, tari piring di atas kaca. Kacanya itu adalah dari botol bir. Oh, yang warna hijau ya Oma? Oh, begitu. Ada 300 botol bir yang dipecahkan. Bukan dari kaca putih. Iya. Jadi itu yang menjadi daya tarik tari piring dari Sanggar Sofyani, begitu ya Oma ya? Kacanya dari botol bir yang berwarna hijau, bukan dari pecahan piring-piring yang warna putih itu ya Oma. Berarti itu kan kacanya lebih tajam gitu ya Oma ya? Oh, begitu. Nah, ini Sanggar Sofyani. Kenapa dinamakan Sanggar Sofyani, Oma? Apakah ada satu sejarah tersendiri untuk penamaan satu sanggar ini atau bagaimana, Oma? Jadi waktu itu kebetulan tahun 62 saya sudah juga mahasiswa jurusan bahasa Inggris itu di Bukit Tinggi. Jadi diadakan festival tari di Bali. Jadi digabung mahasiswa dari IKIP dan mahasiswa dari UNAN. Jadi waktu itu yang pelatih tarinya adalah saya sendiri, dan waktu itu pelatih musiknya dari Universitas Andalas, yaitu Yusuf Rahman waktu itu. Jadi dan setelah itu menjadi suaminya Oma, gitu ya. Jadi waktu di Bali itu, kembalinya dari Bali, kemudian pemerintah
sering apa itu mengundang ya. Jadi yang mahasiswa yang dari pertunjukan di Bali diundang, misalnya ada tamu-tamu diundang semuanya. Jadi kemudian mereka semuanya sepakat menamakan grup itu dengan nama saya sendiri. Nama Oma gitu. Nah, waktu itu juga dibantu oleh Bagong waktu itu. Jadi waktu itu juga saya waktu ke Jakarta, dia mengatakan juga sebaiknya grup itu namanya Sofiani. Begitu luar biasa, dari nama Oma Sofiani dijadikan sebuah sanggar dengan nama Oma, gitu ya. Dan ternyata nama itu membawa keberuntungan sampai sekarang ya, Oma. Dulu sebetulnya sudah banyak juga gantinya. Ada yang namanya grup Minang gitu, tapi sudahnya tetap dengan nama Sofiani. Oh ya, berarti sebelum penamaan Sanggar Sofiani ada beberapa nama yang sudah ditetapkan untuk penamaan sanggar juga. Dan akhirnya ditetapkanlah sanggar ini bernama Sofiani. Gitu, luar biasa. Tadi Oma bilang tari di atas pecahan kaca gitu. Itu merupakan salah satu karya yang perdana oleh Sanggar Sofiani. Nah, selain tarian itu, Oma, kira-kira karya-karya apa lagi yang sudah dipersembahkan oleh Sanggar Sofiani untuk Sumatera Barat, Oma? Yang sekarang yang selalu ditampilkan, misalnya di Jakarta juga, di mana-mana itu tari Pasambahan, kemudian tari payung, kemudian satu lagi tari Manggaro. Tari Manggaro, iya. Jadi kemudian ada beberapa fragmen, misalnya fragmen Rambun Pamenan, fragmen Berabah Mandi, fragmen Sabena Nalui, dan banyak yang lainnya. Oke. Tapi yang selalu ditampilkan sekarang ini adalah tari Pasambahan, tari Gelombang, tari Payung, tari Piring, tari Manggaro, kemudian tari Selendang, Balanse gitu ya. Balanse Madam. Ya, memang benar Oma, Kak Ros sering mengikuti event-event dan acara-acara gitu. Memang yang ditampilkan tari Pasambahan, tari Payung, tari Manggaro, tari Piring dengan khasnya yang ada lilin-lilin di atas kepala itu ya, Oma. Dan itu hanya dimiliki oleh Sanggar Sofiani di sana, yang mana para penarinya memakai kostum dan properti dan aksesoris yang merupakan khas dari Sanggar Sofiani sendiri. Yang mana kalau untuk tari Piring, mereka menggunakan suntiang Oma? Carano, yang berisi lilin ya. Iya. Carano. Oh, yang di lilin itu yang carano, yang di kepalanya itu ada lilin juga kan, Oma? Iya. Nah, itu luar biasa sekali dan menarik sekali untuk dipertontonkan. Oke, Oma. Luar biasa sekali dengerin cerita Oma tadi. Nah, kalau Omanya sendiri dulu tahun 53 penari ya, Oma ya? Penari. Terus sampai menjadi koreografer atau penata tari. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Oma? Dari meniti karir dari penari terus menjadi koreografer handal seperti yang terngiang-ngiang di telinga orang sampai saat ini. Jadi barangkali mungkin saya sebagai koreografer, kalau untuk membuat suatu tari, saya selalu membuat sinopsisnya. Jadi ada ceritanya. Misalnya kalau tari piring itu menggambarkan sifat kegotong royongan masyarakat Minangkabau dalam mengerjakan sawah, dari mulai mencangkul sampai padi pulang ke lumbung. Nah, kemudian pada gerakan terakhir kita membuat gerakan untuk demonstrasi kan, yang seperti menari di atas pecahan kaca. Tapi hampir semuanya tarian yang saya ciptakan itu semuanya ada cerita, ada ceritanya. Itu yang bikin sinopsis langsung Oma sendiri gitu ya. Jadi masing-masing tari itu mempunyai cerita begitu ya, Ma. Jadi kalau saya mengajar tari itu saya diterangkan, ini gerakannya ini mencangkul, ini gerakannya ini namanya menuai, ini gerakannya mau angin, ini gerakannya menampi. Jadi mereka ingat, atau nanti
misalnya meniru alam sekitar, juga Tupai Bagalui, Alang Marau, Alang Tabang, dan sebagainya. Inspirasi gerakan-gerakan tari itu juga dari alam sekitar ya, begitu ya Oma ya? Jadi ini juga dibantu waktu itu sesudah sesudah saya bersuami ini tahun 64, dapat banyak masukan dari suami, jadi bisa bekerja sama gitu. Jadi jika dia menambahkan gitu untuk inspirasi saya. Oke. Nah, Rencana Pariwisata, suami dari Oma ini merupakan seniman juga di Sumatera Barat. Tidak hanya menciptakan aransemen musik ya Oma. Jadi aransemen musik setiap tari-tari yang akan Oma tampilkan itu dibantu oleh suami. Kemudian beliau juga banyak memiliki karya menciptakan lagu ya Oma, lagu-lagu Minang yang ada di Sumatera Barat, gitu. Salah satunya yang masih hangat di telinga kita sampai saat ini yaitu Sadira Toi, gitu ya Oma. Kemudian apa lagi ya, pokoknya banyak sekali sampai sekarang itu masih diperdengarkan oleh tidak hanya kaum yang usia lanjut, tapi juga generasi muda juga masih sering mempopulerkan nyanyi-nyanyi tersebut yang diciptakan oleh almarhum Bapak Yusuf Rahman, begitu ya Oma. Dan juga misalnya urutan talempong itu dari diatonis menjadi pentatonis kan. Kalau dulu kan talempong itu hanya bisa dipakai untuk untuk lagu-lagu kampung-kampung aja kan. Kemudian diubah tahun 7 berapa itu menjadi pentatonis sampai sekarang. Talempong yang dulunya urutannya diatonis, yang hanya bisa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu Minang hanya. Kemudian dirubah dimodifikasi atau apa namanya itu oleh Bapak almarhum Yusuf Rahman menjadi urutan pentatonis. Nah, jadi bisa mengikuti orkestra. Gitu. Bisa mengikuti orkestra, bisa mengiringi lagu-lagu mancanegara juga seperti itu ya Oma ya. Luar biasa sekali. Beliau suami istri merupakan seniman hebat di Sumatera Barat dengan karya-karya yang luar biasa pastinya ya Oma. Ini terlihat juga dari penghargaan diraih oleh Oma sendiri selaku penari dan juga Sanggar Sofiani ya Oma ya. Oma pernah mendapatkan Lifetime Achievement Award pada West Sumatra Tourism Award 2009. Kemudian Oma juga mendapat penghargaan Inspirator Award dari Susi FM ya Oma ya 2009 juga. Kemudian juga dari Gubernur Sumatera Barat pada tahun 97 Oma juga dapat penghargaan sebagai jasawan Sumatera Barat yang selalu mengabdi ke kesenian Sumatera Barat. Dan juga dari Malaysia juga pernah Oma mendapatkan penghargaan pada tahun 96 ya Oma ya sebagai pengabdian masyarakat cemerlang dari yang di Pertuan Agong Malaysia gitu ya Oma. Dan yang luar biasa baru-baru ini Oma juga mendapatkan penghargaan Satya Lancana dari Presiden Republik Indonesia. Itu gelar tanda kehormatan sebagai penari dan koreografer serta guru tari dalam rentang waktu lebih dari 7 dasawarsa tanpa putus-putus. Luar biasa sekali Oma. Sudah berkarya selama kurang lebih 75 tahun. Luar biasa sekali dengan usia yang sekarang 85 tahun. Sekarang Oma masih berkegiatan di kesenian Oma, masih menciptakan karya tari. Kalau menari mungkin sudah ini ya Oma ya. Kalau untuk karya tari, penataan tari masih ya Oma sekarang? Dan bantu-bantu adik gitu. Dibantu-bantu sama anak gitu ya Oma. Jadi sebetulnya anak Oma itu ada 6. Terus namanya itu enggak tahu dari waktu mungkin nama. Yang tua namanya Yosi, itu 2 Sony, 3 Yofi, 4 Sandra, 5 Yosa, 6 Sofi. Nah sekarang yang Y itu inisialnya itu semua musik. Oh yang Y semuanya musik gitu. Yang S semuanya penari. Oh luar biasa. Jadi
YS gitu ya, Mas, selang-seling gitu ya, musik tari. Jadi semuanya Oma, anak-anaknya juga mengikuti jejak Oma berarti ya. Sekarang sampai mereka di Jakarta sudah tamat dari, ada 2 orang yang insinyur itu, tapi perginya ke tari aja sampai di Jakarta. Nah, semua dari Taman Mini, wah ini anak Ibu Sofiani, terus disuruh apa menari lagi. Ya, ada artinya satu yang PNS yang tua itu di Bappenas, yang Y itu. Tapi yang S itu enggak, semuanya seni semuanya begitu ya. Semuanya. Jadi sekarang ada Sony itu sekarang penanggung jawab untuk rombongan-rombongan yang pergi ke Prancis. Karena grup ini sudah 4 kali ke Prancis, selalu mendapat juara. Jadi sekarang kalau ada rombongan lain, misalnya dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari mana mau ke Prancis, selalu dia minta supaya yang mimpinnya itu anak saya, Sony. Ya udah dipercaya begitu ya, Ma. Ya berarti Oma masih terlibat dalam kegiatan berkesenian sampai sekarang, walaupun dengan usia yang segini Oma masih menciptakan karya-karya tari ya, Oma ya. Ya, dibantu oleh anak-anak Oma begitu. Oke, Oma, kemudian untuk musik dari yang sekarang ini, musik untuk tari itu juga masih di aransemen oleh Bapak. Ya. Itu masih memakai musik yang lama. Gitu ya, Oma. Iya. Makanya sampai sekarang ini di telinga kita sudah tidak asing lagi yang namanya musik tari Pasambahan, musik tari piring, musik tari Manggaro, dan seperti yang Oma sebutkan tadi, sampai sekarang memang teringat gitu, karena musik itu dari dulu selalu diperdengarkan sampai saat ini masih, Oma ya. Terus Oma kan sering tuh Sanggar Sofiani dulunya mengikuti festival folklore, tidak hanya di negara ASEAN tapi juga udah sampai ke negara Eropa. Nah, yang paling berkesan itu di event atau festival apa, Oma? Yang paling berkesan itu yang di Perancis itu. Di Perancis. Kita sudah 4 kali ke sana. Dan ini yang kelima kalinya, ini 50 tahun festivalnya, dia masih mengundang kita untuk ke sana lagi. Alhamdulillah ya. Sudah keluarga di Perancis itu sudah seperti keluarga kita juga. Dan dia juga sering ke sini. Mereka. Oke. Apalagi sekarang kan anak saya yang kecil itu selalu dipercayakan oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengajar mahasiswa luar negeri itu selama 3 bulan. Ya, yang itu ya, Oma ya, yang BSBI ya, Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia, yang mana anggota itu tidak hanya dari Indonesia, bahkan banyak juga dari luar negeri ya, Oma ya. Negara. Oke. Terus selain menciptakan karya tari, Oma sekarang kegiatannya kalau di rumah apa aja, Oma? Ini kebetulan anak saya yang nomor 3, Yafi itu, dia itu guru musik. Dia maunya masker noket itu seperti piano dibikin. Jadi saya buat ini kan seperti piano. Iya. Ini piano. Jadi dia minta, Oma tolong buatkan. Oh ya, seperti tut piano ya, Oma. Ada hitam, ada putih. Ini konektor hijab. Konektor masker buat yang hijab gitu ya. Ini motifnya seperti tut piano. Ini Oma yang bikin ya. Kalau untuk satu ini kira-kira berapa lama ini bikinnya, Oma? Ya macam-macam. Ada yang 2 jam. Iya. Ada yang lebih. Luar biasa Dunsana Pariwisata, karena ini tingkat kerumitannya juga cukup rumit ini, karena ada mengatur antara benang sama ininya yang bulat-bulat ini lumayan rumit juga ini. Ini kegiatan Oma sekarang membuat konektor. Terus yang ini apa, Oma? Ini aksesoris ya? Ini aksesoris. Ini menggambarkan 3 warna lambang adat Minangkabau. Ya. Ini ada kuning, lambang merah, hitam. Sama hitam. Nah, sekarang kan kalau menari itu, kalau kalung-kalung pinyaram itu semuanya mahal. Iya. Dan sulit dicari. Jadi dibuatlah seperti ini. Nah, kalau misalnya kaban itu ditukar pula seperti itu. Seperti ini? Iya. Oh, iya.
Jadi bisa. Ini Oma juga yang bikin. Ya. Luar biasa di sana. Ini laca-laca atau apa nih Oma? Laca. Laca-laca. Oke, berarti untuk di Sanggar Sofyani untuk aksesoris, kostum itu produknya dari Sofyani sendiri ya Oma, Iya. tidak dari luar ya. Oke, itu untuk kostum gimana Oma bikinnya? Ya kita belum berani membuat kostum yang sekarang, yang kontemporer seperti sekarang itu kan, misalnya ininya besar, ininya itu. Kita masih tradisi, masih pakai minsia, pakai tabu. Iya. Masih mempertahankan tradisi Minangkabau ya Oma. Itu juga merupakan salah satu karakteristik dari Sanggar Sofyani, yang mana mereka masih mempertahankan kesenian tradisi begitu. Terus Oma, seperti yang kita tahu, sebelumnya Sanggar Sofyani ini tidak hanya di Kota Padang kan Oma? Nah, ada di beberapa tempat selain di Kota Padang. Di mana aja tuh Oma? satu di Jambi, kemudian di Bandung, kemudian di Jakarta ada 3 tempat. Ada di 3 tempat. Ya. Udah banyak juga Itu ini Bukit cabang-cabangnya. Tinggi. Pusatnya Bukit Tinggi. Pusatnya di Bukit Tinggi. Berarti di Kota Padang cabang dari Bukit Tinggi begitu ya Oma ya? Tapi karena kita sudah di sini ya sekarang pusatnya di. Ya, terus yang di luar-luar daerah itu sampai saat ini masih aktif, masih berkegiatan. Masih ya Oma ya? Oke. Nah, untuk di Sanggar Sofyani selain belajar tari, belajar apa lagi Oma yang bisa? Musik. Musik. Ya. Belajar tari dan musik hanya untuk 2 ini ya Oma ya? Spesifiknya ya? Ya. Kemudian penari itu dia juga diajar make up. Make up, oke. Ya, penari-penari di sini juga diajarkan cara memakai kostum. Ya. Karena untuk di Sumatera Barat kostum-kostum Minang itu kan banyak ininya ya, aksen-aksennya ya kan. Untuk kepalanya bagaimana cara memakainya itu juga diajarkan untuk penari. Make up juga diajar cara bagaimana menabur baju itu. Menabur baju dengan dengan payet gitu. Ya, payet. Penari juga diajar seperti itu. Ya. Luar biasa ya, banyak sekali, tidak hanya menari, bermain musik, tapi juga diasah kemampuan untuk ya supaya dia bisa yang lain-lain gitu, ada make up gitu, kemudian untuk menjahit-jahit aksesoris begitu ya Oma. Nah, terus Oma, seperti yang kita tahu sekarang kan kita lagi di masa pandemi dari 2019 akhir, tepatnya di 2020 gitu ya. Tahun kemarin kita dilanda pandemi yang hebat sekali. Nah, kalau untuk Oma atau Sanggar Sofyani sendiri, gimana, seperti apa dampak yang Oma rasakan? Ya, kalau dulu kan kita dalam sebulan itu ada sering pokoknya tiap-tiap minggu tuh ada pertunjukan, ada penampilan. Nah, tapi sekarang ada lagi kan. Iya. Jadi memang juga untuk ekonominya itu agak susah juga. Dan apalagi sekarang kalau ada pesta itu misalnya hanya tari persambahan saja. Jadi serba susah juga kalau enggak dipenuhi permintaan orang, kita sedih juga kan, tapi dipenuhi kita bagaimana dananya itu. Iya. Gitu. Jadi kita juga sering mendengar nih dari negara luar, misalnya Malaysia itu kan, nah, itu selalu ada sasa sanggar yang tetap bergiat gitu, ada dapat bantuan gitu. Iya. Tapi kalau sekarang masih belum nampaknya. Iya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan para pelaku-pelaku ekonomi kreatif kembali kembali sejahtera begitulah ya Oma ya. Oke. Sebelum kelupaan nih Kak Ros, Oma, dengar-dengar Oma selain penari juga atlet ya Oma ya, atlet Sumatera Barat ya Oma. Itu di tahun atlet apa itu Oma? Tenis meja. Tenis meja di pingpong gitu ya. Udah sampai ke PON. Oh, sudah sampai ke PON. 2 kali PON. 2 kali PON. PON di Makassar dan satu lagi PON di Bandung. Oh, luar biasa. Itu memang Oma memang sering berlatih gitu ya Oma selain ini ya. Dulu dari Bukit Tinggi
kita berapa orang yang bertanding ke Padang waktu itu kan. Terus yang lulus tu hanya 3 orang lah begitu. Yeah. Terus langsung ke Makassar. Kemudian yang dari Bukit Tinggi juga, yang waktu ke apa juga begitu. Yang waktu ke Bandung juga begitu. Waktu ke Bali itu juga kita festival apa namanya, olahraga dan tari. Tapi waktu itu diadakan Surabaya. Iya. Tapi karena semacam porseni gitu ya, Ma? Porseni. Tapi kebetulan waktu itu apa namanya, penari yang ke Surabaya tidak mau saya tinggal di Surabaya. Jadi orang Pimpong sudah marah-marah kan, terus fokus ke Bali aja begitu. Oke. Kita juga pengen tahu nih, yang menjadi karakteristik dari Sanggar Sofiani ini apa nih, Oma? Perpaduan antara musik dan tari ya. Yeah. Jadi misalnya sekarang alumni tahun 72 ya, penari tahun 72 yang sudah pernah ke Pakistan kemana, nanti menari dengan penari yang tahun 2000. Itu sama ya. Jadi tidak ada perubahan, barangkali mungkin komposisi tapi gerak tidak. Ya, jadi mereka tahu kalau ini geraknya ini gerak. Jadi kalau misalnya ada orang menarikan tari itu dengan musik yang kita punya, dia tahu itu bahasa itu salah, gerakan itu bukan seperti itu. Ya, berarti antara penari dan pemusik itu mempunyai chemistry-nya masing-masing juga dengan koreografernya gitu ya, Ma. Di tahun berapapun itu ditarikan atau dimainkan musiknya, kalau udah ketemu penari dengan pemusik, pasti hafal dengan gerakan dan musikannya. Kalau musik yang dimainkan seperti itu, gerakannya seperti ini, udah ingat aja di kepalanya itu, Oma. Karena tidak ada perubahan gitu. Itu tadi ya yang dilestarikan, gitu seperti itu ya, Oma. Sekarang kita juga pengen tahu nih, Oma, apa harapan Oma ke depan untuk para pelaku kesenian juga yang tentunya juga berkaitan dengan kepariwisataan Sumatera Barat ini, Oma? Oma menginginkan pada generasi muda tetap mencintai kebudayaannya gitu. Kita juga tidak menghalangi ada dari luar lah, tetapi jangan ditinggalkan kesenian kita sendiri. Itu yang mengharapkan supaya mereka, para generasi muda itu tetap mencintai kebudayaan. Baik, Oma, terima kasih banyak atas mauta lamanya pada siang hari ini. Ini ada titipan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih banyak. Diterima ya, Oma. Terima kasih. Ya. Dan ini. Oke. Terima kasih banyak. Baik, dan Dinas Pariwisata, demikian tadi mauta lama kita dengan salah seorang pelaku ekonomi kreatif Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang, subsektor seni pertunjukan dan musik. Beliau adalah maestronya Sumatera Barat. Banyak hal yang menarik kita petik dari mauta lama yang tadi dari seorang Oma Sofiani, yang mana beliau tidak mudah menyerah dan tidak mudah patah semangat dalam situasi apapun, dan usia pun tidak menjadi hambatan untuk berkarya dan tetap selalu untuk optimis begitu. Dan saatnya Kak Ros dan Oma Sofiani undur diri dulu. Sampai jumpa di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Maswa.